Dengar suara Bunda semuanya? Sudah Bun, sudah saya record. Oke. Taruh mana? Ini. Oke, materi berikutnya. Nggak mau next ini. Nah, yang ini masih ingat jawabannya apa? Masih ingat? Halo, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab yang mana? Siapa bisa jawab? D. D, oke. Hubert. Ah, Hubert. Siapa ini yang bisa jawab? Albert. Ya. Albert bisa jawab. Oke, D. Ya. Jawabannya benar D. Kenapa yang D? Karena Karena 3-4 lebih mendekati 0. Oke, boleh, benar. Jawaban yang benar, Albert boleh, alasannya benar. Tapi yang paling tepat itu ingat kalau bilangan bulat semakin kiri itu nilainya semakin kecil atau semakin besar? Semakin kiri semakin kecil atau semakin besar? Maggie? Maggie? Semakin kecil. Semakin kecil. Oke, kalau semakin kanan semakin besar. Jadi di sini kalau negatif 67 sama 90, siapa yang besar? Mana yang di kiri, mana yang di kanan? Ya, ini di 90. ini kanan, berarti besar ya. Ini kecil. Betul nggak? Besar lebih kecil dari yang kecil? Yang A. Salah ya? Ini seharusnya lebih besar. Negatif 19 sama 16. Ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Berarti siapa yang besar? 16 atau negatif 19? 16. 16-nya besar, ini kecil. Betul nggak tandanya ini? Lebih dari? Salah. Salah. Ya, seharusnya seperti ini ya. 10 dan negatif 38. Ini positif di sebelah kanan, negatif di sebelah kiri. Berarti di sini ini adalah besar, ini adalah kecil. Betul nggak tandanya? Salah ya. Berarti yang ini harusnya seperti ini. Yang ini sama-sama negatif, tapi ini negatifnya dia lebih di kanan, yang ini lebih di kiri. Ya. Berarti ini besar, ini kecil. Ternyata benar. Bisa? Paham ya? Paham? Oke. Yang berikutnya. Yang ini siapa bisa bantu Bunda? Jawabannya apa? Jawabannya apa yang ini ya? Yang A. Ayo. Yang A? Oke, kita buktikan. Benar nggak jawabannya yang A? 53 positif ketemu negatif 80. Berarti di sini negatif 80. Oke, kita selisihkan ya. Berarti dikurang. Ya, karena ini negatif ketemu positif. Kita selisihkan mereka. 80 kurang 53 berapa? 27. Ini 47. 10. 27. Yang ini jadi 7. 10 kurang 3, 7. 7 kurang 5, 27. 2. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Ya, karena di sini negatifnya yang lebih besar. Oke, bisa? Bisa. Bisa ya? Oke, Bunda lanjutkan. Soal berikutnya.
seekor elang terbang 12 meter di atas laut. Elang tersebut ingin memangsa ikan dalam kedalaman 4 meter di bawah permukaan air. Maka jarak antara elang dan ikan tersebut adalah, masih ingat kalau jarak itu positif atau negatif? 16 meter. Iya. Bunda tanya, Min 16. kalau kata jarak itu positif atau negatif? Kata Positif. jarak positif Positif. atau negatif? Oke, selalu positif. Jadi kalau ketemu soal bilangan bulat, soal cerita, menanyakan jarak, berarti hasilnya harus positif. Berarti yang negatif tidak usah dipilih. Pilihan B dan D tidak usah dipilih. 16. Pilihannya hanya A dan C. Misalkan ini air, ini burung elang, setinggi 12 meter. Di sini ada ikan sedalam 4 meter. Kira-kira jaraknya burung elang sama ikan berapa meter? Berapa meter? Siapa bisa bantu Bunda? Siapa bisa bantu Bunda? 16. Siapa bisa bantu Bunda? Rafael. Rafael bisa bantu Bunda. Nikili. Noise. Diapain ini Nikili? Feli. Alfonso. Nggak tahu. 16, Bun. 16. Dari mana 16, Nak? Tinggal itu. Jaraknya ditambah yang 4 itu. Iya, kan? Kan tinggal menjumlahkan jarak antara burung elang dan ikan ini loh. Jadi kesininya 12, kesini 4. Tinggal dijumlahkan saja. Maka hasilnya adalah 16 meter. Paham ya? Paham ya? Oke. Lanjut. Yang ini? A, B. A dan B. Yunis, bisa bantu Bunda Yunis? Di sini urutannya tidak berubah ya. Bunda tidak berubah, urutannya nggak berubah. Di sini angka bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Ini tetap bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. 60-nya sama. Berarti yang B dulu. Bilangan pertamanya B. B itu berapa Yunis? 56. Oke, B-nya berarti 56. A-nya berapa Yunis? 35. 35. Berarti jawabannya 35 dan 56. Yang mana? A, B, C, D? D. D. Oke, benar ya. Oke. Bisa ya? Lanjut ya. Bunda lanjutkan. Yang ini udah lewatin saja. Bunda langsung ini, yang lingkaran, tentang lingkaran. Masih ingat? Unsur lingkaran. Lingkaran yang di tengah namanya apa? Santi. Bunda misalkan di sini titik O. Titik O itu apa namanya Santi? Titik apa Santi? O itu titik apa? Titik? Santi? O itu titik? Halo? Oke. Bunda simpan dulu jawabannya. Bunda tanya Santi, itu O itu titik apa Santi? Oh, titik. Titik apa? Titik apa pus? Titik? Alfonso? Pusat. Oke. Titik pusat. Oh, itu titik pusat lingkaran. Dari O, Bunda tarik garis ke tepi lingkaran. Ada titik R di sana. Jadi O, R. Tahu. OR disebut apa? Jari-jari.
Jari-jari. Oke. Lalu dari R ada garis juga di sini namanya garis D. Diameter. R ke D melewati O. Jadi garis DR disebut diameter. Oke. Lalu di sini ada juga D ke R tapi dia garis lengkung. D ke R tapi dia garis lengkung. Itu namanya apa ya? Namanya apa itu? Wendy bantu Bunda Wendy. Apa namanya? D ke R bukan lewat O tapi dia garis lengkung atau lingkaran. Apa namanya? Ada yang bisa bantu Megan? Chelsea? Busur. Oke, benar. Busur. Oke. Lalu, misalnya Bunda tambahkan lagi, di sini ada C deh. Ada garis C ke D. Garis lurus C ke D. Ya, C ke D. Itu namanya apa? Tali busur. Nah, sekarang tali busur dia garis lengkung atau garis lurus? Jangan lihat gambarnya Bunda ya. Bunda nggak pakai penggaris nih. Lurus. Garis lurus. Jadi tali busur itu garis lurus. A, B, C, D-nya Bunda ada garis lengkung, garis lurus, dan garis lengkung. Berarti garis lengkung jangan dipilih ya. Karena tali busur, ini pertanyaannya tali busur. Tali busur itu adalah sebuah garis lurus. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Kalau yang B, dia melalui titik pusat. Kalau yang C, garis lurus dalam lingkaran menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang mana? Hah? Nggak boleh pilih D karena dia garis lengkung. Tadi tali busur katanya garis lurus. Berarti nggak boleh jawabannya D. D itu tidak dipilih. D atau B? B. Apakah garis CD ini melalui titik pusat? Di situ melalui titik pusat loh, Nak. Garis yang B itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan dan melalui titik pusat. Itu titik pusatnya enggak ya? Iya, titik pusatnya kan di sini. C ke D ini tidak melalui titik pusat. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Oke. Paham? Sampai di sini paham? Oke. Nah, yang ini lagi. Perhatikan gambar berikut. Yang bukan juring lingkaran. Tahu juring? Apa itu juring, Megan? Megan tahu juring itu apa? Saya tahu, Bun. Megan? STU kamu. Hah? Apa Megan jawabannya? Megan bilang B, STU. Oke. Apa itu juring? Alfonso tadi tahu katanya? Siapa yang tahu? Boleh raise your hand. Federico tahu apa itu juring? Albert? Feli? Niki? Saya tahu. Kayak. Ya, siapa yang tahu? Boleh tanya. Saya. Ya, silakan jawab. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran dan dua jari-jari yang melalui ujung-ujung busur tersebut. Lalu dia baca buku. Oke, daerah ya. Daerah ya. Jadi bukan tepi lingkaran, berarti daerah. Berarti dia dibatasi satu busur, nih dibatasi satu busur dan dua jari-jari. Berarti ini yang warna hitam. Ini adalah juring. Jadi juringnya POQ. Di sini benar ya, POQ. Kenapa STU bukan juring? Alasannya apa? STU bukan juring. Kalau SOU juring, kenapa? Ini SOU.
SOU nih, SOU. SOU dia ini ada busurnya, ada jari-jarinya, 2. Berarti ini benar, ini juri. QOS. QOS. Ada busurnya, Q ke S. Lalu ada jari-jarinya, O ke I, ada O ke S. Berarti ini juga juring namanya. STU punya busur nih ya. Ini STU nih. STU punya busur, TS ini. Tapi dia tidak punya jari-jari. Jadi yang ini bukan juri, walaupun dia ada luas daerahnya ini. Oke, paham? Sampai di sini paham? Paham. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ini juga banyak salah kemarin. A tambah B adalah 17. A harus bilangan positif dan B adalah bilangan negatif. Kira-kira apa A dan apa itu B? 36 tambah min Hah? 36 tambah min 19. Oke. Di sini kita lihat hasilnya harus 17 positif atau negatif. Jovan. Halo Jovan. Jovan. 17-nya positif atau negatif? Jovan mana Jovan? Jovan, 17-nya negatif atau positif? Atau yang lain bisa bantu jawab, Viko? Positif. Positif. Nah, hasilnya harus positif. Ini tandanya menjumlahkan. Berarti si A ini positif yang harus lebih besar dari 17. Sekarang Bunda minta... tidak boleh. Dia harus lebih besar dari 17. Karena di sini harus menyisakan 17 positif. Berarti harus lebih besar dari 17. Siapa bisa bantu Bunda jawab? Rafael, sebutkan satu angka positif yang lebih dari 17. 30. 30, boleh. Hah? Sembarang kan lebih dari 17. Berapa Rafael? 21 deh. 21. 21 Oke. Dirubah. 21. Joy. Joy, sekarang 21 ditambah berapa, negatif berapa yang hasilnya 17? Yuk, Joy. 4. 4 ya, atau negatif 4. Nah, boleh ya. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi A-nya 21, B-nya negatif 4. Terserah, banyak angka yang lain. Tidak harus ini. Yang penting lebih dari 17. Kalau 17 boleh nggak Bunda? Boleh, karena nanti temennya pasti 0. Kalau A-nya 17, B-nya pasti 0. 0 itu bukan bilangan negatif ya. 0 itu bilangan netral. Ya, dia bukan negatif atau positif. Paham ya? Paham? Paham? Paham. Paham. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga banyak salah kemarin. Haris, Marwan, Jojon, dan Fajar. Kira-kira dari soal ini siapa yang bisa kita yang awal bisa kita tentukan di lantai berapa siapa? Dari antara 4 nama itu. Marwan. Hah? Ada Fajar, Jojon, Marwan. Yang jelas dia bukan hanya menunjukkan dirinya sendiri, tidak dengan teman-temannya. Yang mana? Yang sendiri. Ini loh, Nak. Haris. Haris, ya. Haris bisa ketemu duluan. Dasar. Haris itu 3 lantai di atas lantai dasar. Berarti dia lantai ya, sudah jelas. Haris ada di lantai 3. Dari Haris, lihat yang ada
Hubungannya dengan Haris adalah Jojon di sini. Keterangannya yang dengan Haris itu Jojon. Jojon berada 12 lantai di atas Haris. Berarti Haris tambah Haris 12. ditambah atau dikurang? Tambah. Tambah 12. Berarti 3 tambah 12. Berapa? Berapa hasilnya? 15. 15. Berarti Jojon di lantai 15. Yang hubungannya dengan Jojon nih, Jojon. Ada Fajar. Fajar 2 lantai di bawah Jojon. Berarti Jojon dikurang atau ditambah? Kurang. Dikurang 2 lantai. Ya, berarti 15 dikurang 2 lantai adalah 13. Jadi Fajar di lantai 13. Terakhir, Marwan. Marwan 9 lantai di bawah Fajar. Berarti Fajar ditambah atau dikurang? Dikurang 9 lantai. Berarti 13 kurang 9. Lantai berapa Marwan? 4. 4. Oke. Berarti Marwan di lantai 4. Paham ya? Paham. Oke, lanjut. Ini kemarin Bunda sudah kasih rumus lingkaran. Ada kesulitan? Iya, Menghafal? susah. Susah. Kenapa susah? Oke, ini rumusnya agak kemarin ini pusing-pusing Bunda gitu. kasih catatannya sudah ya. Nah, ini rangkumannya keliling dan luas. Ya. Agak susah menghafalnya memang karena banyak ya. Kayaknya banyak banget deh. Oke, sekarang kita mulai dari keliling lingkaran. Kemarin kita sudah praktek menentukan pi ya. Pakai apa? Masih ingat nggak prakteknya? Waktu pi itu menghitungnya cari apanya tutup? Masih ingat nggak prakteknya? Yang menentukan pi, menghitung keliling sama diameter. Keliling sama diameter. Iya, masih ingat? Ya, cari keliling sama diameter. Ya, pi itu keliling bagi diameter. Kemarin begitu ya. Terus dapat pi-nya. Kalau yang tepat menghitung itu pi-nya itu 3,14. Sekitar ini. Tapi ini kalau dia desimal. Ada juga 22/7. Jadi pi itu nilainya yang diakui internasional ini. Dan diperolehnya dari keliling dibagi diameter. Jadi pi itu ada 2 macam, 3,14 dan 22/7. Oke. Nah, dari rumus ini pi adalah keliling dibagi diameter, maka ditemukanlah rumus keliling, yaitu pi dikali diameter. Nah, Bunda bisa tuliskan dalam bentuk segitiga K sama dengan pi dikali D. Sudah paham cara membacanya ini? Segitiganya? Di sini K membagi pi dan D. Ini ada tanda bagi nih ya. Kelihatan nggak ini tanda bagi nih? Oke? Ya. Pi dan D saling mengali. Jadi pi sama D itu saling mengali. Tapi kalau K dengan yang di bawahnya dia harus membagi. Paham? Paham, Re. Paham cara membaca segitiganya ini? Bisa? Oke. Sekarang kalau Bunda mau cari K, berarti Bunda tutup K-nya. Kalau Bunda tutup K-nya, berarti K adalah apa ini? Pi kali D. Pi dikali D. Oke. Kalau pi nggak usah dicari lagi karena pi itu sudah jelas 3,14 atau 22/7. Sekarang kalau Bunda tukar
Tunggu, ini Bunda hapus. Oke. Sekarang Bunda mau cari D. Berarti D-nya Bunda hapus. D-nya yang dicari. Kira-kira bagaimana cara menentukan D? Tinggal K sama Pi. K sama Pi-nya diapakan? Bagi. Dibagi. Oke? Paham? Paham. Sampai di sini paham? Lumayan. Lumayan, oke. Langsung saja contoh soal. Ini ada rumusnya tadi. Oke, ini soalnya ada kemarin di ujian PTS ya. Di sini ada gambar. Ini D. Diameternya 12. Kenapa Bun gambarnya di samping? Lihatnya garisnya ya. Jangan lihat dia letaknya di mana. Lihat garisnya. Ini garisnya dari ujung ke ujung. Berarti dia diameter. Diameternya 12. Yang ditanya keliling. Kalau diameter 12 pakai pi yang mana? 3,14 atau 22/7? 3,14. Pakainya 3,14 pi-nya. Oke. Salah berarti saya. Berarti rumus K, Bunda tutup K-nya, apa rumusnya? Cara mencari K-nya gimana? Dikali D. Halo? Bagaimana caranya? Jovan? Jovan, Bunda jangan dikasih lihat lampu aja, Jovan. Bunda mau lihat mukamu, Jovan. Kili juga, mana ada gambarnya nih, Kili. Bunda nggak lihat mukanya nih Kili. Bunda cuma lihat dinding. Nah, Kili kemana? Oke. Apa rumus K, Jovan? Jovan? Apa rumus K-nya, Jovan? Kali. Kali? Oke. Siapa kali siapa? Siapa kali siapa? Pi sama D. Oke, Pi sama D dikali. Kita ganti dengan angka. Berarti 3,14 kali 12. 314/100 dikali 12/1. Jadinya hasilnya adalah 3768. Hah? 3768/100. Bisa dijadikan desimal. Ya. Desimalnya berapa? Ini. 7,68. Iya, 37,68. Benar sekali. Bun, Yes. Bunda, yang 12 sama 100 tuh dibagi 2 tuh bisa kan? Dibagi 2, satu Tapi jadi kalau 6. nanti kamu sebaiknya enaknya diarahkan ke desimal, nak. Jadi kalau desimal itu kan per 10, per 100, per 1000. Dibiarin aja begitu, nggak usah disederhanakan, nggak usah dikecilkan. Oke? Supaya kamu lebih mudah waktu menyelesaikannya nanti. Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Ini masih hubungannya dengan rumus tadi. K, Pi kali D. Di sini diketahui kelilingnya 88. Berarti Bunda taruh di sini 88 cm. Pi-nya 22/7. Yang ditanya D. Bagaimana cara menentukan D? Nikili. Cari D gimana Nikili pakai rumus segitiga Bunda ini? Ring bagi pi. Enggak tahu. Ya? Nggak tahu apa ini? Ini cuma ada K dan Pi. Ya, K dan Pi. Diapain K sama Pi-nya Nikili? Jadi lagi. Bunda sudah kasih. Oke, dibagi. Ini loh, kan K ke Pi itu dibagi. Jadi masukin 88
dibagi 22/7. Ini 88/1. Masih ingat cara menyelesaikan pembagian pecahan Santi? Santi mana wajahnya? Bunda hanya melihat rambutnya saja. Dibalik, ya benar dibalik. 88/1 dikali 7/22. Oke, bisa disederhanakan. 8 sama 22 dibagi 22. Berapa? 4. 4. 1 dan 4. Jadi hasilnya 4 dikali 7. Hasilnya berapa? 28 cm. Oke, berarti jawabannya A. Yang A. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini keliling lingkaran dengan R. Jadi keliling lingkaran tadi pakai diameter, sekarang dengan R. Dari mana dapatnya? Masih ingat? Kalau diameter itu adalah 2 dikali R. Jadi di sini ada 2 dan R. Kita ganti ya. Diameter 2 dikali R. Maka kelilingnya yang D tadi dirubah menjadi K-nya kan tadi pi dikali D. Kita ganti pi dikali 2 dikali R. Ini hanya tukaran tempat. 2 dikali pi dikali R. Oke? Paham? Menentukan rumusnya paham? Paham. Paham ya? Oke, kalau misalnya Bunda mau cari R, bagaimana pakai rumusnya ini? Bunda mau cari R, bagaimana rumusnya? K bagi pi kali 2. K bagi pi kali D. Mana ada D-nya? Kali Ini 2. loh, cuman ada K, 2 dan pi. K bagi, ini 2 aja, 2 kali pi. Boleh begini, atau langsung membagi semuanya. K bagi 2 bagi, bagi pi. Ya. Jadi K bagi 2 bagi pi. Boleh yang ini juga boleh. Pakai langsung membagi semuanya juga boleh. Paham? Sampai di sini paham? Bisa? Oke. Ini rumusnya. Nah, ini kemarin ada soalnya di nomor 13 pilihan ganda. Ada semester ya, ulangan semester, tengah semester. R-nya 20, Bunda masukin. R-nya 20. Terus yang ditanya K. Kalau R-nya 20, kita pakai pi yang mana? Pi itu ada 2 tadi. 3,14 atau 22/7. 2,14. 20 kelipatan 7 bukan? Bukan. Bukan. Berarti kita pakai yang 3,14 ya, berarti sini 3,14. K, apa rumusnya? Rafael, apa rumus K? Pakai segitiga ini, pakai segitiga ajaib keliling. K adalah 2 kali pi kali R. 2 kali pi kali R. Kita masukkan angkanya. 2 dikali 314/100 dikali 20. Ini boleh dicoret. Hasilnya adalah 1256/10. Kira-kira komanya di mana nih, Jovan? Setelah 5. Jovan? Jovan? Jovan gelap loh. Bunda nggak lihat mukanya Jovan. Bunda silau dengan lampu yang ada di atas kepalamu. Jovan. Oke, Jovan, ini komanya di mana, Jovan?
1256 per 10 di mana? Di antara angka berapa? Antara? 5,6. Oke, 125,6. Oke, paham ya? Ini berarti jawabannya C. Oke. Nah, ini kemarin. Masih ingat? Ya. Kemarin kita belajar bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat. 57. Bilangan kuadrat. Oke. Bilangan kuadrat itu ada lawannya. Jadi kalau penjumlahan lawannya apa ya? Penjumlahan lawannya ya. Kalau penjumlahan lawannya adalah pengurangan. Kalau perkalian lawannya Pembagian. pembagian. Berarti kalau bilangan kuadrat lawannya apa? Perkalian. Akar kuadrat ya. Oke, namanya akar kuadrat. Jadi namanya ini akar kuadrat. Nah, kita cari, masih ingat caranya Bunda? Yang ini, depan ekor. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mana? Batasnya di mana? Silakan, Di 2. Rafael. Hah? 2. Antara siapa dan siapa? 2 sama Antara 8. Oke, ya, 2 dengan 8. Oke. Sekarang 2, lihat. 2 dekat dengan bilangan kuadrat, hasilnya berapa? 1. Dekat dengan 2. 1 berarti 1 itu 1 kuadrat. Buat. Berarti yang ditulis bukan 1 yang ini ya, yang ada kuadratnya. Kita tulis 1-nya. Lalu kita selisihkan. 2 dengan 1 selisihnya berapa? 1. 1. Ini namanya sisa. Sisa 1 dengan 1 yang di atas, dia sisanya ini lebih besar atau lebih kecil? Sama aja. Sama. Oke. Sama itu kelompoknya besar atau kecil? Besar. Sama besar ya. Jarang kan orang bilang, ih sama kecil. Jarang ya. Biasanya itu sama besar. Tapi sama besar. Jadi bersama itu kelompoknya besar. Untuk apa ini? Untuk nanti keterangan di ekornya. Ekor 9. Sekarang lihat tabelnya di samping ini. Ekor 9 ada 2 bilangan kuadrat yang hasilnya ekornya 9. 3 kuadrat dan 7 kuadrat. 7, pakai yang 7. Oke, kita ambil yang mana? Karena tadi kesimpulannya besar, yang diambil yang mana? Besar. 7. Yang besar, yaitu 7. Kita taruh di angka kedua. Berarti hasilnya adalah 17. 17. Paham? Lumayan. Sudah paham? Lumayan. Oke, lanjut. Akar 1681. Di mana batasnya? Nikili deh, mana Nikili? 6 sama 8. Mungkin. Antara 6 sama 8. Oke? Oke? 16, lihat bilangan kuadrat yang hasilnya 16. Yang mana? 4. 4 kuadrat. Hasilnya 16. Oke? Oke, udah simpan dulu jawabannya Alfonso ya. 4. Sisakan. 16 kurang 16 berapa? 0. 0.
sisa 0 besar atau kecil dari 4 Kecil, yang di atas? Kecil. Kecil. Oke. 1 ekor 1. Lihat ekor 1. Ekor 1 di sini ada 1 kuadrat. 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Yang diambil yang Kecil. kecil. Berarti yang mana? 1 atau 9? 1 atau 9? 1. Betul nggak jawaban Alfonso tadi? Total. Udahlah. Iya, Alfonso kurang teliti ya. 41 jawabannya. Alfonso jawab Oke. apa, Bun? Tadi berapa? 49 dia jawab ya. Oke. Oke. Paham ya untuk bilangan akar kuadrat bisa? Iya. Ya, karena itu ada hubungannya dengan rumus luas lingkaran. Nah, ini luas lingkaran. Luas lingkaran kemarin penjelasannya sudah ada ya di video Bunda. Luas itu adalah pi dikali R kuadrat. Luas sama dengan pi dikali R kuadrat atau pi dikali R dikali R. Nah, seperti ini ya rumusnya ya. Nah, tapi di sini Bunda buat lagi dalam bentuk segitiga luas lingkaran. Ada L pi dikali R kuadrat. Paham nggak cara membacanya ini? Cara membaca segitiganya paham nggak, Nikili? Joy? Joy paham nggak, Joy? Ada L, ada pi, ada R kuadrat. Paham. Berarti L sama dengan pi dikali R kuadrat. Kalau misalnya Bunda cari R kuadrat, berarti R kuadratnya Bunda tutup, sehingga tinggal L dan pi. Kira-kira L sama pi-nya diapakan? Joy? Dibagi. Oke, sekarang kalau Bunda mau cari R saja, ini R-nya tadi kuadrat, berarti Bunda harus cari R saja. Bunda mau cari jari-jarinya saja, bukan kuadrat. Tadi apa lawannya kuadrat? Kebalikannya bilangan kuadrat apa tadi? Apa? Kita mundur. Nah, ini tadi. Nih, bilangan kuadrat lawannya adalah Akar kuadrat. akar kuadrat. Nah, berarti di sini kalau Bunda mau cari R saja atau jari-jarinya saja, Bunda harus akarkan R kuadratnya. Baru dapat R. Oke, bisa? Paham? Paham nggak? Paham atau tidak? Paham. Paham. Oke, sebentar dulu ya. Aku mau mute dulu Bunda Ulan. Bun, kapan selesai? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini rumusnya tadi. Nah, ini kemarin ada soalnya nih. Luas lingkaran adalah 1850 cm kuadrat. Oke? Oke, di sini luasnya sudah ada 3.850.
Pi-nya 22/7. 7. Berarti R kuadratnya bagaimana caranya, Federico? Bisa bantu Bunda? Ini Federico nggak ada wajahnya, Federico, Albert. Ya, Bun. Ya, bagaimana cari R kuadratnya? Bagaimana cari R kuadratnya? Kali, Bun. Dikali. Kan R kuadratnya di bawah nih. Ini R kuadratnya Bunda coret. Sisa L sama P. Bagi dulu, Bun. Dibagi. Oke, L dibagi P. Ya, saya salah. 3850 dibagi 22/7. Ini jadi 3850/1. Ini hasilnya 3850/1 dikali berapa, Maggie? 7/22. Oke, 7/22. Nah, 3850 itu bisa dibagi 22. Hasilnya 175. Dan 175 dikali 7 adalah 1225. Apakah sudah selesai? Wah. Yang dicari jari-jari, bukan jari ini, jari-jari kuadrat loh, masih bukan jari-jari. Berarti hasilnya ini harus Bunda apakan lagi? Akar pangkat. Harus di akar pangkat 2. Benar ya. Kita akarkan. Mau cari jari-jari adalah akar dari R kuadratnya tadi. Jadi akar dari 1225. Ayo. Bagaimana caranya mencari akar kuadratnya? 12 dulu. 12 yang dekat sama 12 yang mana? 3. 2. Hah? 3/2. Oke, 3/2 9. Berarti yang ditulis ini ya. 3-nya yang ditulis di atas. Sisanya berapa? 3. Sisanya 3. Oke. Sekarang sisa 3 yang di atas. Besar, kecil, atau sama? Oke, sama. Besar. Ekor 5. Oh, kebetulan ekor 5 tidak punya kembaran. Ekor 5 sendiri. Cuman dia sendiri yang ekornya 5. Berarti 5 doang. 5/2. Berarti dia langsung aja taruh di sini. Yeay. Berarti R-nya adalah 35. Kasihan jomblo. Kasihan jomblo. Nah, ada pasangannya. Oke. Paham ya? Fingerprint. Paham? Paham. Sampai di sini paham? Wah, saya benar. Ini luas lingkaran kalau menggunakan diameter, ya. Jadi 1/4 luas lingkaran kalau pakai diameter rumusnya 1/4 kali pi kali d kuadrat. Asal muasalnya ada di video Bunda. Bunda sudah pernah jelaskan kenapa jadi 1/4. Oke, sekarang kalau Bunda mau cari D kuadrat. D kuadrat, bagaimana caranya? Bunda mau tanya. Jose bisa lihat penjelasan Bunda? Jose, Bunda mau cari D kuadrat. Bagaimana cara mencari D kuadrat, Jose? Pakai rumus segitiganya nih. Ini D kuadratnya ada. Ah, ini loh ada L. Yang tersisa apa nih? Yang oranye L. Yang hijau 1/4. Yang ungu pi. Operasi hitungnya apa, Jose?
Operasi hitungnya apa nih? Wendy Luas. bisa bantu Jose? Luas bagi 1/4 kali pi. Diapain ini Wendy? Cari D kuadrat, berarti D kuadratnya Bunda tutup. Sisa L 1/4 dan pi. Kira-kira Wendy bagi kali. Boleh. Kalau kali berarti dia selesaikan dulu yang di bawah ya. Selesaikan dulu perkaliannya. Atau langsung membagi juga boleh. L dibagi 1/4 dibagi pi. Ya. Jadi boleh yang pakai kali, boleh pakai yang bagi. Bagaimana cara mencari D-nya? Berarti kalau Bunda mau cari D aja sekarang, tadi D kuadrat. Sama ya? Lawannya kuadrat apa? Halo? Akar kuadrat. Akar kuadrat. Berarti tinggal kita akarkan saja. Akar D kuadrat. Oke. Ada soalnya. Ini kemarin soalnya. Tunggu. Nah, ini soalnya Bunda kemarin. Luas lingkaran berdasarkan gambar di atas adalah ini langsung luas ya. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini ada setengah lingkaran ya. Jadi setengah lingkaran saja. Setengah lingkaran. Berarti di sini ditambahin setengah. Setengah lingkaran berarti setengah kali 1/4 kali pi dikali D. Dipakai setengah di sini. Oke. Pi-nya ada. Kalau D-nya 14 berarti pi-nya pakai yang mana? 2/7. Berarti 1/2 kali 1/4 dikali 2/7 kali 14. Ini kali 14 ya. 14-nya ada 2 nih. Oke, karena D kuadrat. Oke, yang bisa dicoret yang mana? 7 sama 14. Jadi berapa? 2. 2. Oke. 2 ini, jadi sekarang 1/2 kali 1/4 kali 22/1 kali 2. Nah, yang mana lagi yang bisa dicoret ini? 2 kali 14 ya? Hah? 2 sama 14. 2 sama 14. Boleh, jadi berapa? 7. 7. Oke, jadi sekarang 1/1 dikali 1/4 kali 22/1 kali 2 kali 7. Yang mana lagi yang bisa dicoret? 2 dan 4. 4 sama 2. Hah? 4 sama 2. Oke. Berapa? Ini mana yang 2, mana yang 1? 2-nya di bawah atau di atas? Bawah. Di bawah. Oke, di sini 1 ya. Berarti sekarang 1/1 dikali 1/2 kali 22/1 dikali 1 dikali 7. Yang mana? Dicoret lagi kah? Iya, ada lagi nggak yang bisa dicoret? 2 dan 22. 2 dan 2. Oke, jadi berapa? 11. 11. Oke. Jadi 11 kali 7 berapa? 77. Berapa 11 dikali 7? 77. 77. Ada jawabannya? Ada, kebetulan ada. Oke. Memang ada jawabannya. Oke. Bunda kapan selesai nih, Bun? Hah? Jam 1 kan? Oke. Selesainya.
Sebenarnya Bunda mau jelaskan tentang panjang busur. Hari ini Bunda sudah kasih tugas. Tugasnya Nah, ini panjang busur. Ini panjang busur. Atau langsung dari sini aja deh, langsung ke tunggu ya. Langsung ke triangle-nya aja. Nah, ini. Sebenarnya rumus yang kita pelajari hanya dua macam, yaitu keliling dan luas. Ini untuk keliling. Keliling ini tadi ya. K sama dengan Pi dikali D, dan K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Ini rumus keliling yang satu lingkaran. Nah, dari rumus keliling dapat rumus panjang busur. Nah, sama. Jadi kalau di sini Pi dikali D, di sini juga Pi dikali D. Hanya bedanya ada alfa dan 360. Oke. Untuk yang diameter ini tadi yang diameter ya. Kalau jari-jari rumusnya 2 dikali Pi dikali R. Sama untuk panjang busur kalau pakai jari-jari juga sama. 2 dikali Pi dikali R. Hanya bedanya ada alfa per 360. Apa itu alfa? Ada yang bisa jawab? Apa itu alfa? Alfa adalah alfa, beta, pi itu huruf Latin. Apa artinya? Alfa itu melambangkan apa? Simbol dari apa? Besar, sudut. Bagaimana cara menggunakannya, Bunda? Di sini ada contohnya Bunda untuk busur ya. Bunda carikan soalnya. Nah, ini kalau dengan ini dengan jari-jari. Ini kita masukkan di sini. Berarti kalau alfa per 360 berarti sini 45 per 360. Di sini R-nya 14. Berarti nya pakai yang mana? Pakai 22 per 7 atau 3,14? Pi-nya pakai yang mana? Kalau R-nya 14, pakainya 22 per 7 ya. 22 per 7, karena 14 adalah kelipatan 7. Nah, jadi cari panjang busurnya gimana? Masukin aja rumusnya. 45 per 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 14. Bisa disederhanakan? Bisa? Ya mungkin. Ini dibagi 9 ya, Bunda bagi 9. 45 bagi 9 berapa? 5. 5. 36 bagi 9 berapa? 40. Ini bisa nih 2 dengan 1. Jadi sekarang 5 per 40 dikali 2 dikali 2, 2 per 1 dikali 2. Yang mana bisa disederhanakan lagi? Kalau ini Bunda langsung 2 boleh nggak? 2 sama 2 sama 4. Boleh? Kali 2 berapa? Habis ya 4-nya ya. Berarti di sini sisa 10. Jadi sisa 5 kali 22 per 10. 5 kali 22 adalah 110 per 10. Habis? Jadi hasilnya berapa? 11. Hasilnya 11. Berarti panjang busur AB adalah 11 cm. Oke? Paham atau tidak? Paham atau enggak yang ini?
Paham? Paham? Oke. Kita lanjut yang ini. Sama dia panjang busur. Rumusnya kalau pakai D. Sisanya Bun, ini udah jam 12 loh. Oke, iya, sebentar lagi. Habis satu penjelasan ini ya. Oke, yang ini karena ini ada tugasnya di GC, nak. Oke, alfa per 360 dikali pi dikali D. Di sini ada diameternya 30, alfanya 60 per 360. Kalau diameternya 30 berarti pi-nya yang mana? Pi-nya 22 per 7 atau 3,14. Halo? Pi-nya yang mana? Pi-nya yang mana, nak? 2,14. 3,14. Oke. Per 100 ya. Oke, sekarang mau dicari panjang busur AB. Ini panjang busur AB. Berarti langsung saja rumusnya. 60 per 360 dikali 314 per 100 dikali 30. Ini Bunda coret nolnya 1 ya. Yang ini juga 60 sama 360 jadi 1 dan 6. Masing-masing dibagi 60. Mana lagi yang bisa dicoret? 1 per 6 kali 314 per 10. Oh, 6 sama 3. Oke, di sini 2, di sini 1. Jadi 1 per 2 kali 314 per 10. 2 sama 314 bisa? Bisa. Jadi 157 ya. Hasilnya sekarang 1 dikali 157 per 1 dikali 10. Hasilnya 15,7. 157 per 10 atau 15,7. Sampai di sini paham? Paham. Oke, ini adalah segitiga busur, panjang busur. Bunda jangan salah deh. Oke. Nah, ini untuk luas juga ada. Luas. Jadi triangle of circle untuk luas yang ini ya. Sama ya. Luas itu pi dikali r. Kalau satu lingkaran. Kalau dia namanya luas juring, ada alfa per 360. Ini sama, hanya bedanya ada ininya saja. Ada alfa per 360. Oke. Tugas Bunda hari ini ada hubungannya dengan panjang busur dan luas juring dalam rumus segitiga ini ya. Nanti boleh lihat di GC. Nanti Bunda share lagi juga video penjelasannya untuk panjang busur dan luas juring. Oke, karena waktunya sudah habis. Jadi kita ada yang tidak paham? Bunda Ulan boleh di itu aja rekodnya. Ada yang tidak paham?